estimasi eranya era Tuban ya, Tuban Mojopahit ya. Estimasi begitu ya. Jadi semua itu kita estimasi itu perkiraan. Cuma kebiasaan untuk memegang dengan adanya bentuk dan bahan ya lah itu. Nah, pusaka ini sangat utuh sekali, saudaraku ya, adikku sekalian. Pusaka ini sangat utuh sekali. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Aryono alias Joko Lelono di Pendawaji Channel. Selamat sore buat saudaraku semuanya, khususnya yang di Nusantara maupun yang di luar negeri. Salam sejahtera selalu, salam sehat. Semoga saudaraku yang selalu mendukung Pendawaji Channel diberi kesehatan maupun kemurahan rezeki, kelancaran rezeki, dan rahayu dimanapun bumi yang dipijak. Saudaraku, saya mohon maaf sekali sudah cukup lama ya kita tidak muncul ya, maupun review ya, maupun hunting, karena mengingat banyak giat yang kita kerjakan, juga belum ada informasi-informasi yang di luar mengenai tentang adanya barang-barang ya, begitu. Jadi kita sambil menunggu, karena memang hunting itu tidak semudah apa yang kita inginkan begitu, apalagi mengenai tentang pusaka-pusaka yang lama ya, karena kita mengedukasi khususnya yang lama begitu ya. Oke, karena ini belum ada informasi mengenai tentang buser-buser kami yang di lapangan, terpaksa kita ada waktu untuk mereview beberapa pusaka, 2 atau 3 yang ini ya. Itu ya, pertama pusaka yang akan kita review ya itu ini cukup langka ya. Ini langka sekali ya. Pusaka ini panjangnya ya 57 cm, jadi 1,5 meter lebih ya. Ini ya. Lah, ini bukan pusaka Bali ya, mohon maaf saudaraku ya, karena menurut saya nih agak pantas kita pasang ya. Jadi kita pasang untuk ornamen, yaitu maupun deder Bali ya, deder Bali kuno yang istilah itu prodomas ya. Ini prodomas ini. Nah, kayunya juga kayu hitam ya. Ini kuno sekali. Nah, jadi kalau orang nggak mengerti ini sudah pusakanya besar ya, dia anggap pusaka Bali, bukan, ini pusaka Jawa. Memang cari pusaka Jawa yang besar, yang lama, yang kuno itu sangat sulit sekali, jarang-jarang ada ya. Ini aja kita untuk membahas ini 5 tahun baru bisa mengenakan pusaka ini ya. Itu informasi sudah 5 tahun begitu baru bisa kena. Nah, ini untuk gapelan ini termasuk gapelan Solo ya, Solo. Lah, ini Solo. Untuk kayunya kayu awar-awar ngurak ya ini ya. Ya, pusaka itu memang secara kepercayaan itu kayunya kadang minta kayu timo gitu, awar-awar. Kebanyakan yang kuno itu secara filosofi atau ada secara kepercayaan hanya dikasih kayu awar-awar atau timo, ada yang cendana begitu ya. Ini ya, ini awar-awar namanya itu ya. Itu awar-awar itu seperti lar gangsir, seperti bulunya lar gangsir ya. Kita buka. Nah, ini kulit macan. Ini kulitnya macan, ini kulitnya harimau ya. Ini pusaka namanya pusaka dapur tilam OP ya, dapur tilam OP. Nah, ini ya, namanya pusaka dapur, walaupun ini besar 57,5 meter lebih ya toh, hampir 60 cm ya toh, ringan biasa pegangannya ya. Nah, ini ya, cuman bahannya cukup mateng ya toh. Estimasi eranya era Tuban ya, Tuban Mojopahit ya, estimasi begitu ya. Jadi semua itu kita estimasi itu perkiraan.
cuma kebiasaan untuk memegang dengan adanya bentuk dan bahan, ya lah itu. Nah, pusaka ini sangat utuh sekali, saudaraku ya, adikku sekalian. Pusaka ini sangat utuh sekali, utuh, tidak ada eros karena semua dari rawatan. Lah pusaka-pusaka besar ini dulunya ini ya, khususnya ini pesanan. Jadi khusus pesanan. Tadi tidak semua keris besar panjang itu lama. Kebanyakan memang banyak yang kamardikan ya, karena cari yang lama itu sulit ya. Cari yang lama itu sulit. Kebetulan ini saya punya koleksi ini cukup tua sekali, cukup lama jika cukup utuh ya. Sini ini besinya hitam ya. Hitam dan putih. Putih ini meteornya ya. Bahan meteor ya. Lah di sini untuk gumbengnya di sini ini batu apa namanya ya? Ini batu lapak seperti jempolan tangan ya. Nah ini batu lapak. Nah ini ada pamor Semar ya toh. Ini Semar ya. Nah ini kok gak jelas ya? Lihat enggak? Wah ini Kiai Semar pamor ya. Namanya pamor Tiban itu. Ini badannya ya toh. Ini pantatnya di sini ya. Nah di sini, lah ini di kepalanya ya, kepala ya, Semar. Namakan Semar Lunggu ya toh. Ini ya. Nah di sini ada yang dinamakan itu ada kodongnya ya, dinamakan pamor Semar Kinandu ya toh. Jadi Semar Kinandu itu ada yang pamor ya, juga ada yang bentuk tombak, ada yang bentuk di sini itu gambar Semar ya toh, macam-macam. Juga ada di wilayahnya itu langsung ornamen Semar. Kalau ini tidak, ini pamor. Karena dari bahannya ini kan pulen ya, bahan besi hitamnya ini ya, yang dicampur dengan lipat meteor ya, meteor pamor ya. Di sini, lah di atas ini ada yang katakan pamor singkir ya, pamor singkir ini ya, toh. Pamor singkir. Juga di sini ada beras waskuta, dinamakan waskuta, parisa uli ya. Ini lengkap ya. Nah, biasanya filosofinya pusaka ini memang khusus pesannya untuk pusaka, termasuk untuk pusaka bukan untuk perang ya. Jadi pusaka ini bukan pusaka, tidak harus hanya untuk perang, bukan ya toh. Jadi ada tersendiri begitu. Jadi tidak semua pusaka ini untuk senjata, untuk menusuk perang, tidak. Karena secara kepercayaan, karena filosofi pamor itu memang ada makna dan artinya. Nah di sini ada telogo ngembeng ya. Telogo ngembeng ya, di sini telogo ngembeng. Ini gambar bentuk Semar ya, Kiai Semarnya. Ini meteor. Lah ini pamor yang dinamakan pamor seperti kodong ya, Junjung Derajat ini namanya itu kodong pengayoman adalah Kinandu. Kinandu itu pengayoman ya. Tembus sampai dari sini ya, kurung sampai dari sini. Nah, memang kalau disebutkan secara rincian satu persatu memang banyak arti. Setiap pamor itu ada maknanya. Begitu saudaraku ya. Nah, untuk ini ya toh, ini namanya gonjo. Gonjo itu tembus. Gonjo dan wila pusaka dan hatinya pusaka ini ya tembus sama hitamnya. Begitu. Jadi pusaka ini memang untuk tende ya, untuk tende, untuk pusaka untuk ditarik, untuk ditaruh di rumah, atau untuk pusaka pengayoman. Begitu ya. Untuk pengayoman. Jadi secara filosofi ya toh, pusaka ini memang untuk sepuh-sepuhan ya. Untuk pusaka ini pamornya full pamor meteor ya, dan yang kita sudah jelaskan pusaka ini di atas 50 cm ya. Jadi pusaka pesanan, atau orang mengatakan corok ya bisa ya toh, corok itu bisa. Cuma yang ini jelas ini pusaka era Tuban Mojopahit ya, sepuh banget, bukan pusaka Bali loh ya. Jadi pusaka Jawa ini ada yang besar, ada yang panjang juga ya. Tapi kalau cari yang lama itu sulit ya. Ya kita sulit, bukan pusaka, tidak ada pusaka yang panjang yang besar itu tidak ada ya toh. Ada, cuma ya tergantung ya. Jadi kalau menemukan panjang kuno ya yang ada, kalau tidak menemukan ya tidak punya ya toh, ya sulit. Orang tidak bisa mengatakan bahwa wow, pusaka ini baru-baru, tidak ya toh.
karena justru ada yang baru itu ada yang lama ya, saudaraku ya, begitu ya. Karena kalau tidak kita bikin pusaka baru ya toh, untuk pengrajin kita itu hilang ya. Lah ini untuk pengrajin untuk generasi penerusnya ini tidak ada, begitu ya toh. Karena juga pusaka yang baru ya toh, baru itu nanti jadinya lama, sepuh ya toh, atau kasepuhan ya toh. Lah ini kalau sepuh ya tua sepuh ya memang zaman era-era kerajaan begitu ya. Baru pun jadi lama begitu ya nanti. Nah gitu. Oke. Adik-adikku ya, ini ya pusakanya ini walaupun ini panjang, besar, ringan sekali ya. Yang jelas kita bukan mengagungkan ini, cuman pusaka ini langka. Cari besar seperti ini sulit begitu dapatnya pusaka seperti ini. Ini ya. Itu aja mengenakan lama ya toh. Itu. Yang kedua kita untuk mereview pusaka yaitu dapur Pulanggeni ya, dapur Pulanggeni ya, karena ini dapur Pulanggeni ya, dapur Pulanggeni ya. Dapur Pulanggeni dengan rangka itu kayak Ladrang Jogja ya, Ladrang Solo ya, itu Ladrang Solo, sangat kuno sekali ya, kuno sekali. Di sini kulit penyunya ya ini masih utuh, lawas ya lah, kuno ini ya lah. Lah ini pusaka dapur Pulanggeni, kita buka ya, dapur Pulanggeni saudaraku ya, dapur Pulanggeni. Nah dapur Pulanggeni ya lah, memang macam-macam ya. Kebetulan dapur Pulanggeni ini era Mojopahit ya, dapur Pulanggeni era Mojopahit ya, dapur Pulanggeni era Mojopahit. Nah ini Pulanggeni Lok 5 ya, Lok 5 itu macam-macam, ada Lok 5 Pandhawa Lare, ada Lok 5 Pandhawa Mijil, ada Pandhawa Cinarito ya, begitu. Lah ini dapur Pulanggeni Lok 5 ya. Lah Pulanggeni ini kalau secara kepercayaan ya, Pulanggeni lah, Pulanggeni ini pusaka-pusaka singkir juga ya. Pulanggeni kalau secara kepercayaan ya, ini bisa untuk zaman, kalau secara kepercayaan loh, maaf loh ya, untuk filosofi memang untuk menyisikan hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti bisa untuk, maaf loh ya, tidak percaya teman, karena kekuatan Allah itu macam-macam yang bertimpan kepada pemohonan sang empu ya dalam pusaka ini. Bisa untuk menolak adanya kebakaran api rumahnya, bahwa mau ada kejadian-kejadian seperti itu ya dah, begitu. Ini kepercayaan saya, karena saya ngomong ini pernah terjadi. Rumah saya itu listriknya itu listrik ya, kabel besar itu mau jalan terbakar ini, tapi kok tengah-tengah langsung mampat begitu ya, itu ya. Nah ini, lah di sini Pulanggeni ini ada istilah itu, ada makoronya ya. Ini makoro saudara ya, ini makoro. Makoro itu kinatah ya. Kebetulan kinatahnya ini tebal sekali ya, bukan karena di sini tebal ada lapisan perak, bukan. Ini emas asli ya, yang emas yang diukir ya. Jadi emas yang diukir ini ya, saudara ya. Lah di sini ya ada pusaka bunga teratai ya, pamor kinatah bunga teratai yang mentol-mentol ini ya. Nah ini masnya mas betul, ini mas betul, cuma ada kala sedikit hilang karena sudah lama ya, tapi masih ada masnya. Nah ini termasuk masih utuh ya, kita jelaskan ya. Nah ini, lah untuk pamor ya, termasuk di situ itu pamor singkir juga ya. Lah makoro itu, makoro untuk penangkal, bukan makoro gambar buto itu jelek, bukan. Ingat, di dalam kerajaan atau di candi-candi ya, mesti di depannya pintu masuk ada gambarnya makoro ya, buto ya, di depan pintunya ya, itu penangkal. Semua di candi-candi pintu masuk mesti ada, atau di tempat untuk makamnya raja ada stupa, mesti ada makoronya ya toh, di situ ya. Nah itu berarti menandakan bahwa makoro itu bukan berarti jelek, untuk menangkal hal-hal yang kejahatan yang
tidak kita sengaja, begitu ya. Lah, termasuk juga mangkor juga pamor singkir juga, begitu ya. Jadi untuk pamor ya jelas ini pamornya, pamor istilahnya itu, nah ini lembut sekali pamornya ya. Nah, pamor singkir ya, termasuk ini ya, pinggir dinakan pamor singkir ya, itu. Nah, ini dengan bahan meteorit halus sekali ya. Jadi di sini karena pusaka ini ndak kita warangi, ndak kita cuci ya, tapi pamornya juga masih bagus nampak ya, begitu ya, masih nampak. Untuk kinatanya dari apa itu dandiknya sampai bawah ya. Nah ini, nah untuk peksi utuh ya, yang jelas untuk peksi utuh. Nah ini tidak harus kita buka ya, ini ya, peksinya utuh. Nah ini, oh ya, bunga teratai ya di sini ya, loh ya, ini wungkul-wungkul ya, tebel, masnya tebel, mas tebel, bukan tebel karena ini anuan, bukan ya, jadi langsung mas ini. Lah ini, jadi masnya ini, lah ini dokir, yang dokir itu masnya ya. Nah ya, ini ya, itu ya, jelas ya. Lah memang pulang geni untuk yang kinata itu ya jarang-jarang ada. Jadi kinata itu ada kinata susulan, ada kinata asli, memang bawaan itu ada ya toh, begitu. Lah pulang geni untuk peristiwa pulang geni, pulang itu memulangkan, untuk pulangkan dengan Indonesia itu barang-barang yang tujuan tidak baik atau yang saya jelaskan tadi, kebakaran. Di balik itu adalah pusaka Isa itu kesatriaan, pusaka satria. Pusaka satria itu termasuk pusaka satria itu kongleng zaman kerajaan itu termasuk pusaka-pusaka penjabat ya toh. Jadi pusaka penjabat. Ini pusaka apa nih? Ya. Oh, Parung Sari ya. Lah, sebenarnya ini ada pusaka termasuk Solo juga ya. Gayaman Solo ya. Dengan pamor di sini kayu-kayu timau yang tul-tul udan emas. Ya toh? Udan emas atau sumber emas begitu ya. Lah, memang rangkanya ini baru ya toh, tapi karena dapatnya sudah hancur, kita bikin kerangka baru ya. Betul, saya punya timo ya, begitu. Nah, yang penting pusaka itu kelihatan dipakem ya toh, atau pusaka ini kalau api tapi rongkone lawas masa mau dibayar, harus kita ganti ya. Sebenarnya bajunya harus kita batik supaya kelihatan keren atau berwibawa begitu ya. Nah itu oke. Parung Sari ya. Nah ini, waduh, Parung Sari lot 13 ya. Ya, Parung Sari lot 13. Isa itu kembang kacangnya ya, ada kembang kacang sogokan sangat dalam ya. Lah ini orang kalau bisa mengatakan karena besinya itu hampir mirip ya, ada yang mengatakan Surabaya itu HB ya toh. HB ya toh, itu ya. Ada kata-kata HB karena dari pamornya persis pusaka HB ya toh. Wah, meteor ya. Garap yang sangat bagus ya toh. Garap yang sangat bagus ya. Untuk tikelalis atau untuk sogokan bagus sekali ya toh. Untuk di sini itu namanya itu bawang sedungkulnya ya. Ini bawang sedungkul, dina bawang sedungkul itu termasuk bisa dikatakan wisata ujung gunung ya. Ada pamor ujung gunung, tapi orang mengatakan bawang sedungkul ya. Monggo ya. Tapi yang jelas pusaka ini pusaka kelas. Oke ya. Parung Sari ini pusaka kelas ya. Ada pusaka Parung Sari ini memang ada yang garap macam-macam. Jadi pusaka tidak harus sama ya, pusaka tidak harus sama. Jadi pusaka itu memang kriterianya dari garap, dari bahan, ya toh, dari tempahannya, dari bahan pamornya, ya toh. Lah ini sogokannya ini sangat bagus sekali, ya. Sogokan ini sangat bagus sekali, ya. Untuk pamor, bosku tato pedaringan kebak, ya toh. Pedaringan kebak, lo 13 ya bisa ada mengatakan 6 Pajang Mataram ya.
Tapi macam, makanya kalau estimasi itu nggak sama, ya. Tidak bisa harus kita onggol-onggol masalah untuk tidak ada orang ahli keris itu ya, tidak ada, ya toh? Karena kita itu sifatnya estimasi mengira-ngira, karena sudah kebiasaan untuk memegang ini, ya toh? Jadi seperti kita bikin pusaka era-era baru, era-era kemerdekaan, dinamakan ini banyak ya toh? Lah namanya macam-macam, tergantung yang bikin, tergantung yang membukukan begitu. Tapi kita garis bawahi bahwa kalau pusaka yang lama ya toh, ya bisa diartikan dapur sengkelat ya toh, ya sengkelat ya toh. Parung sari. Ada mengatakan seperti ini sengkelat, ada yang mengatakan parung sari. Monggo ya toh. Tapi yang jelas kita mengedukasi ini mengedukasi pusaka lama. Ya. Jadi kalau kita beristitogo untuk kuat-kuatan untuk masalah keilmuan, masalah apa? Di dunia ini, untuk dunia perkerisan ini sangat berbeda ya toh. Yang penting kita itu untuk pusaka, untuk kebudayaan itu harus kita junjung tinggi lah begitu. Ini pusaka Lok Tegelas sangat garap sekali ya, juga pamornya meteor full, hampir seperti pamornya seperti pusaka Keraton Semenepan ya toh. Tapi sama tak serupa begitu ya. Nah ini sogoannya itu sangat dalam sekali. Nah parung sari itu bagus ya, parung sari. Jadi kalau parung sari ya toh, lambe gajah di bawah itu 2 ya toh. Kalau sengkelat 1 begitu ya. Nah itu ya. Jadi ada kode-kodenya sendiri, isinya kode ya. Tapi yang jelas itu pusaka top ya toh. Jadi pusaka betul-betul jarang kita dapat pusaka Lok 13 seperti ini. Parung sari atau sengkelat kalau dapat seperti gini ya toh. Nah bagus. Ada yang dinamakan guling mentaram ya toh. Soalnya pusaka guling mentaram ya toh, pusaka guling mentaram mesti gandengannya Lok 11 gitu ya. Lok 13 ini parung sari ya toh. Nah untuk pamor ya, untuk pamor sangat murup sekali ya, tempanya itu sangat bagus sekali ya, taringan kebak ya. Nah ini ya, ini pusaka saya bisa dikatakan pusaka meyayeni ya. Pusaka meyayeni ya, pusaka ini ya, pamor waskuta ya, itu ya jelas ya, untuk satu kawibawaan juga untuk kederajatan juga ya toh. Nah, secara kepercayaan seperti itu juga untuk kemurahan rezeki begitu ya. Nah ini ya, oke. Untuk mengenai tentang mengedukasi atau mereview ya, ada beberapa 3 pusaka, termasuk kita mulai pusaka yang aneh-aneh ya. Aneh itu bukan berapa, aneh itu satu. Jadi pusaka memang banyak pusaka. Jadi mohon maaf jangan disamakan sama yang lain ya toh. Jadi pusaka itu sengkelat ya, sengkelat itu macam-macam, garap, pamor, bahan ya toh. Lah itu tempan itu juga terhitung juga. Iya. Memang pusaka itu kelasnya pusaka itu memang beda. Tidak harus pusaka itu sama tidak. Apalagi pusaka yang pusaka pulang geni lo 5 ya, tapi apalagi ini pusaka pulang geni yang sifatnya itu ada makoro, ada kinatanya ya toh. Lah pusaka memang kalau ada kinata memang pamornya biasanya pamornya itu sederhana ya toh. Itu ya toh, karena untuk menonjolkan bahwa di sini ada beberapa campuran, ada 3 jenis si atau logam emas begitu ya, untuk menampakkan lah pamornya cerah dikasih emas mati emasnya, kinatanya yang tidak hidup begitu ya. Nah, apalagi pusaka ini menonjolkan masalah apa? Keantikan. Kalau zaman sekarang antik besar 57 ya untuk panjangnya ya toh, juga utuh ya, pamornya juga lengkap juga. Ya, saudaraku, untuk mengedukasi 3 pusaka terima kasih banyak ya toh, cukup sekian untuk dulu, nanti kita sambung lagi. Mungkin lusa kita mau hunting, tunggu informasi yang akurat ya toh. Karena nanti kita datangi kalau pusakanya itu, kita tuh sering datangi pusaka bagus-bagus, ternyata biasa-biasa, minta harganya itu sudah puluhan juta. Pusakanya biasa. Saya kalau mengatakan pusaka T ya, tapi ya enggak apa-apa.
namanya aja kita berjuang ya, namanya kita berjuang, tadi kita harus kita itu menghormati. Jadi karena kita ada informasi di lapangan ada tanggal, kalau untuk ukuran rugi bensin capeknya jauh-jauh ya, makanya kita harus dimatangkan dulu ya toh. Kalau nanti ada pusaka biar tidak rugi bagus baru kita kita hitung, kita bawa. Itulah kita pemburu pusaka itu seperti itu. Oke. Nah, sekian, terima kasih saudaraku. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya toh, saya mohon maaf karena kita itu sifatnya itu saling kita sama-sama belajar. Bila ada kekurangan itu sudah hal yang biasa, namanya pengalaman, jam terbang kita tidak sama. Oke, saudaraku, terima kasih banyak atas pendukung Pendawaji Channel. Semoga diberi kesehatan, kemurahan rezeki ya, maupun kerahayuan, di mana bumi yang dipijak selalu diberi kesehatan, kebahagiaan ya toh, kedamaian keluarga, ketara keluarga, kelancaran rezeki, rahayu selamat malam bumi dipijak. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.